Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Bagaimana kabar dulur? Semoga kabar sampean kabar apik, kabar sehat pengisiat tandurannya. Ya dulur, kali ini saya berada di lahan Brambang yang ada di Kota Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Desa Bagor Wetan. Ya, saat ini Brambang saya ini menginjak usia kisaran 15 hari atau 16 hari karek saya ngarani, karena ini tanamnya hari Sabtu, Minggu Senin 14 15 16 pokok hari Sabtu panen tanam ini sudah di hari Senin. Untuk usia bisa dikatakan 16 hari, kok 16 hari ini. Untuk hari ini bisa dilakukan pemupukan karena dari kesekian kali ini tidak hujan 2 hari ya. Tadi sebenarnya hujan pagi, tapi untuk yang di sawah ini tidak hujan dulu, makanya bisa dilakukan pemupukan. Nah, hari ini nanti kemungkinan ada 2 pekerjaan yang kita lakukan. Delok aja. Lah dalah, lah omah udan kowe. Sawah kok ora udan iki. Padahal sawah ning Bagor iki kaya gak udan. Jan wae. Wis beneran ngundang iso mupuk iso, obat iso iki kok. Lemah meletak ya. Lemah retak dulur. Tanam ini hari Sabtu, berarti untuk usia kisaran sudah memasuki 16 hari. Sejelangkrong jangan timbang. Hati-hati dengan ulate. Ini keputusan ada 2 dulur. Jadi ini nanti ya mupuk sekalian ngobat paling enak waktu ini. Mumpung ada kesempatan tanahnya retak. Ya, tanahnya retak ya. Oke, sekalian mupuk. Wes, bareng ngobat nenayoh iki. Ya gelem jelangkrong ya. Nah, ilik-ilik wine. Kerucil padahal ya jelangkrong. Tenan ora to iki jane.
Untuk pupuk kedua ini langsung bisa main grower dulu. Jadi untuk grower ini masuk di usia atau di pupukan kedua di saat musim penghujan kayak gini akan lebih aman. Jadi berambang yo kaku, otomatis tegak kaku. Ini nanti lebih meringankan kerjanya fungisida. Beh, cerah jane anune, seneng ini. Sini ulatnya emang cukup lumayan daripada yang diundang. Makanya untuk obat-obatan yang ada di Mbagor ini lebih dicondongkan untuk ulatnya takerane ini lebih banyak. Nah ini pupuknya grower dulu. Mutiara grower pemupukan kedua di usia 16 harian. Kamu lali ya. Tanamnya Sabtu berarti kan yo bisa dikatakan 16 hari, ini hari Senin. Nitrogen 15%, fosfat 0,9, kalium oksida 20%. Nah ini kita ambil ini lebih tinggi kaliumnya. Jadi ini berambangnya ben kaku. Karena di musim penghujan ini biasanya kan berambang ini kantem udan terus lesoh. Makanya langsung pemupukan kedua grower. Kemarin Kang Yono ke. Langsung kita bisa lakukan penaburan pupuk. Pumpung lemah meledak kan ya. Hantem pupuk ndang wis. Baru engko jam-jam bengi udan malah beneran. Nah iki grower ular kayak panggah enak. Langsung masuk grower pupukan kedua. Jadi pupuk kedua ini lebih aman di musim penghujan dua ini, langsung memakai grower. Jadi kita ini segera berambangnya dibentuk berambang yang kokoh kaku. Nah untuk kokohnya berambang kaku ini nanti kalau dibantu dengan langsung pemakaian pupuk, ini nanti lebih permanen. Jadi ini berambang ki menyerap pupuk yang berkalium cukup lumayan tinggi daripada kandungan N-nya ini memang lebih cenderung berambang ini kaku. Kita jangan berasumsi kalau masuk grower terus juk-juk wah terus mandek, enggak. Karena N-nya ini berperan masih 15%. Ini oke sih kan. Makanya enggak akan mengganggu pertumbuhan. Turun satu langkah yang naik kalium agar berambang kita ini lebih kokoh, lebih kuat. Karena untuk menghadapi cuaca udan yang lempeng terus, ini harus kita bentuk dengan
karakter brambang ini kokoh, kaku, tegak. Jadi kalau sampean tanam brambang di musim penghujan kayak gini kok unsur kaliumnya kok rendah, ini nanti yang jelas 90% akan terancam dengan adanya penyakit bulir, lodoh. Itu yang jelas selalu menghantui. Makanya untuk kali ini dan seterusnya, kalau di musim penghujan pemupukan kedua segera dimasukkan grower. Nah, untuk pertumbuhannya memang belum maksimal ya, monggo bisa dimasukkan NPK Patani, tidak masalah. Tapi kalau dirasa sudah cukup sama ini, kita memakai grower ini akan lebih aman. Ini nanti setelah dipupuk langsung bisa dilakukan penyiraman dengan berpedoman rata, gak masalah. Warek ya ora masalah, tergantung kondisinya tanah. Kalau macam tanah kayak gini ya warek gak masalah ya, plus. Jadi yang ada retakan kayak gini, ini akan lebih memperbanyak target penyiraman. Ini yang habis dipupuk Kang Yono. Dari lihat bibitnya aja ini sudah bisa dikatakan lebih baik dari biasanya. Biasanya ini cilir ngerawit 3 sogol pukulan sebok, makanya dikasih grower ini ben sebok brambang. Jadi kalau brambangnya sampai niki pengennya terlihat sebok, ditiru aja untuk pemupukan kedua sampai melakukan di usia 16 hari atau 17 hari dengan memakai grower. Ini godong ben sebok dalam kategori lebih ideal. Nah, ideal ki sehat, malah wes tatak tok sini. Udan monggo ngono. Kayak anake isi kayak siram, bisa dilakukan penyiraman langsung. Nah, dulur, setelah dilakukan pemupukan langsung bisa disiram. Ini berhubung tanahnya retak-retak, untuk penyiraman ini warak dulu. Banyu iki cara disiramno koyok-koyok bles entek. Ini sampai bisa lihat ini tanah retak-retak. Karena untuk penyiraman ya koyok-koyok gak kerasa. Alhamdulillah seger wer-wer dulur. Ini cilik sak miri-miri lah. Ya gelem iso bongoh-bongoh. Aneh tapi nyata gitu. Jamune apa jamune? Seger ya. Jadi setelah
tanah retak ini, terus kita lakukan pemupukan, lanjut siram malah seweger perok malah gitu. Bongoh. Jadi kenapa di usia 16 hari ini segera dipupuk? Pumpung kondisi memungkinkan. Jadi ini berambang pumpung cik sehat, cik doyan mangan dan dingoni. Tapi nanti kalau sudah menginjak usia 30 harus sudah steril dari pupuk mentah. Nanti akan lebih sehat jika berambang sampan ini di usianya mulai 30 ke atas sudah tidak mengkonsumsi pupuk lagi. Nah, berambang itu nak sampan pupuk mana di usia 30-an bahkan lebih ini. Berambang sampan akan satu mudah kena lodoh, boler, lodoh, busuk batang, gampang. Apalagi pupuk sampean kandungannya ZA, sulfur, ponka subsidi, ayo galak tok. Jadi tolong untuk pupuk akhir dijalankan di usia 28, 29 sampai 30. Ini insya Allah untuk pupuk tambahan lagi nunggu atau lihat kondisi. Yang jelas tanam di musim penghujan ini untuk pupuk tutupan di usia 28, notok di 30, susulan ketiga itu diakhiri, biasanya kayak gitu. Ini untuk memang cuaca, pumpung cuaca nih ada terangan, langsung kita melakukan pemupukan kedua dengan memakai pupuk langsung grower. Mongklang. Nah, ini setelah pemupukan ini nanti bisa dilanjut dengan pengobatan atau penyepraian untuk video selanjutnya itu. Nah dulur, kenapa alasan saya untuk langkah pemupukan kedua ini memakai grower? Kundang wo anu mas, ndang jujuk wah, ndang mandek wah kleru sampai persepsi ini. Jadi kita memakai grower itu sampai bisa lihat, kalau sampai bisa membaca, yang jelas sampai bisa tahu itu tulisannya. N nya masih cukup lumayan nih, 15%. 15% oke. Nah terusan K nya yang naik 5%. Nah untuk N ini yang jelas perannya masih dalam kategori memegang 15%. Terusan kaliumnya 20%, jadi ini memegang 20%. Nah ini nanti akan terbentuk berambang di saat usianya 20-an. Ini berambang ini tegak lurus, kokoh, akan tahan banting dengan cuaca yang selama ini di musim penghujan bisa dikatakan ekstrim. Nah jadi untuk pembentukannya daun ini sudah tebal otomatis dengan adanya penyerapan pupuk yang berkandungan kalium 20%.
Makanya Brambang terbentuk karakter dengan kokoh kuat. Walaupun untuk ketinggian sedang sederhana, tapi nanti dengan berjalannya waktu, Brambang ini akan bisa dikatakan sebagai Brambang ideal. Jadi tidak usah bingung-bingung dulu, santai. Brambang ini berjalan ini tidak seperti yang sampean bayangkan. Hadene koyoke iki kudune pupuk ngene iki pupuk-pupuk. Ndak begitu. Brambang itu kalau sudah usianya sekitar 30-an dia akan berjalan sendiri. Karena selama ini kita memakai pupuk atau mengasih pupuk ini dalam kategori masih dalam perjalanan, belum full habis. Nah, makanya bisa dikatakan tetap berkontribusi untuk pupuk selama ini yang kita tabur. Nah, jadi saya memakai kalium ini atau bisa dikatakan grower ini dengan tujuan satu, Brambang ini biar di usia 2 bulan yang rawan boler ini Brambang bisa kokoh kuat. Nanti akan mempermudah untuk perawatan berkelanjutan. Nanti untuk pemupukan yang terakhir langsung bisa main grower lagi plus dengan KNO, maka Brambang Sapan ini akan bisa dikatakan pandak atau ideal. Nah, semoga Brambang kita, Brambang Sampean ini sukses lulus menghadapi ujian cuaca ekstrim di musim penghujan. Oke dulur, alhamdulillahirrahmanirrahim, wes tutup sudah selesai dulur untuk pemupukan. Ini nanti bisa dilanjut untuk penyeberangan. Oke dulur, berhubung ini waktunya harus cepat-cepat, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTG, berjuang tanpa gratisan.